saya Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Seorang penumpang kapal dari Malaysia menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi di dalam tubuh ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Batam. Kontraktor bongkar bangunan saluran air atau box culvert di Pekanbaru karena pekerjaan sudah selesai sejak tahun 2024 dan tidak kunjung dibayar. Ujian kemampuan akademik atau TKA di SMA terkendala jaringan internet lambat di Lingga, Kepulauan Riau. Agar ujian dapat dilakukan, siswa dipindah ke rumah warga yang memiliki jaringan internet bagus. Halo, gimana Pak Anto? Ujian kemampuan akademik atau TKA di SMA terkendala jaringan internet yang lambat di Lingga, Kepulauan Riau. Salah satunya di SMA Negeri 1 Kepulauan Posek. Pihak sekolah meminjam rumah warga yang memiliki jaringan internet stabil sehingga ujian tetap terlaksana. Jaringan internet merupakan permasalahan serius yang kerap dihadapi sekolah di pulau terluar. Ketua Pelaksana TKA SMA Negeri 1 Posek mengatakan, tes kemampuan akademik terpaksa dilaksanakan di rumah warga dikarenakan sinyal internet di sekolah tidak stabil. Karena ada gangguan sinyal dan kami terpaksa harus mencari tempat yang sinyalnya memungkinkan. Kami melakukan pindah menuju ke salah satu rumah yang kemudian di situ kita melaksanakan ujian. Alhamdulillah selesai dalam satu sesi dengan kondisi sinyal ya terkadang bisa berjalan, terkadang kita harus berhenti juga. Salah seorang siswa mengatakan meski harus menumpang di rumah warga, mereka tetap semangat mengikuti ujian sebagai persyaratan yang harus diikuti siswa kelas 12. Rasanya ujian TKA hari ini cukup menegangkan dan penuh tantangan karena jaringan internet yang kurang stabil. Kami harus menempuh ujian di rumah warga yang memiliki jaringan internet yang baik. Walaupun agak merepotkan, kami tetap berusaha semangat dan beradaptasi dengan keadaan. Harapan untuk sekolah, semoga kedepannya memiliki jaringan internet yang stabil agar bisa melakukan pelajaran online atau ujian seperti ini secara lancar. Dan untuk teman-teman semuanya, semoga tetap terus semangat belajar walaupun kendala seperti ini. Untuk ujian tes kemampuan akademik ini, para siswa menggunakan laptop pinjam dari guru karena sekolah tidak punya perangkat komputer yang memadai untuk kegiatan yang berbasis digital itu. Aulia Ihsan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Sejumlah ruas jalan protokol rusak parah dipenuhi lubang besar menyulitkan warga di Pekanbaru, Riau. Salah satunya Jalan Dharma Bakti, Kecamatan Payung Sekaki dengan kondisi semakin memprihatinkan. Lubang besar dengan kedalaman 10 hingga 20 cm menganga di sepanjang jalan, sehingga pengendara harus ekstra hati-hati agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Kerusakan paling terparah berada di pertengahan jalan yang menghubungkan Jalan Siak 2 dengan Jalan Soekarno-Hatta. Tampak permukaan bahu jalan terkikis air hingga meninggalkan batu dan kerikil. Warga sudah lama mengeluhkan kondisi ini, namun belum ada perhatian dari pemerintah. Selain perbaikan jalan, warga juga meminta untuk dilakukan perbaikan saluran air yang menjadi penyebab jalan cepat rusak. Ini bukan rusak lagi, ini udah jadi kebun nih jalan. Mana duit Riau ini mana? Duit Riau ini banyak dikemanain. Jangan tiap tahun jalan aja diperbaikin. Paretnya nih ya digali, saluran airnya diperbaiki. Salurannya tersumbat berarti Pak ya? Salurannya tak ada, nyonya mengalir air semua loh, udah banjir semua. Ini gara-gara paretnya nih. Tiap tahun proyek jalan terus. Lebih 2 jam hujannya. Sekitar setengah lutut lah. Jadi kalau air segini Bang. Jadi kalau
hujan apanya bang, kadang-kadang banyak orang jatuh bang, banyak yang jatuh. Ini airnya nggak ngalir atau gimana Pak? Tidaknya ngalir bang. Itu di sumpatnya aku tak tahu bang. Jadi airnya nggak jalan ya Pak ya? Nggak jalan tuh bang. Warga mendesak pemerintah mengutamakan perbaikan jalan dan parit untuk kelancaran mobilisasi dan aktivitas masyarakat. Ahmad Isnan dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Persoalan sampah rumah tangga tak kunjung teratasi di Pekanbaru, Riau. Sampah menumpuk di sejumlah tempat hingga meresahkan warga karena menimbulkan bau tidak sedap dan mengancam penularan berbagai penyakit. Sampah yang sejak beberapa bulan terakhir dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Sampah atau LPS dinilai belum maksimal. Tumpukan sampah masih terlihat sehingga tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, namun juga keindahan kota yang saat ini sedang giat untuk merebut Piala Adipura. Ada sejumlah kendala yang ditemui oleh LPS seperti masyarakat belum seluruhnya menjadi anggota pengangkutan sampah, ada yang tidak membayar iuran. Hal ini akan menjadi evaluasi oleh Pemkot Pekanbaru agar adanya perbaikan pada tahun 2026. Sejumlah penguatan akan dilakukan, baik terhadap bantuan anggaran hingga mendorong camat dan lurah untuk memaksimalkan peran LPS di tengah masyarakat. Maksimal mungkin belum ya, tapi terus kita monitor melalui DLHK dan kita sudah update juga persoalan-persoalan yang secara umum dihadapi oleh LPS ini. Yang banyak memang persoalannya kolektibilitasnya. Mereka agak kesulitan mengumpulkan sampah-sampah itu karena belum semua masyarakat di lingkungan LPS itu yang ikut iuran LPS, sehingga rute pengangkutan kemudian pembiayaan LPS juga masih agak keberatan. Nah tentu ini kita monitor dan kita akan diskusikan sebisa-bisa mungkin, kita akan melakukan support nanti melalui pemerintah daerah. Pemkot berharap supaya warga mematuhi aturan membuang sampah dan membayar kewajiban iuran pungutan sampah sesuai ketentuan sehingga petugas bisa bekerja maksimal. Ahmad Isnan dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Mewakili tim SSJ yang bertugas, saya Melda Juleni pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas.